Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam beriku di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Senang sekali saya nanti menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Sahabat budaya, apa kabar di weekend ya? Bagi yang libur hari ini semangat saja. Karena libur biasa tidak libur di pekerjaan. Liburnya hanya libur di kantor, tapi pekerjaan di rumah tetap dikerjakan begitu ya. Bagi yang bekerja dari Senin hingga Jumat. Jadi hari Sabtu ini mudah-mudahan semuanya sudah merencanakan, mau pergi ke sini nanti deh, mau pergi ke sini nanti. Karena besok itu saya mau pergi jalan-jalan. Wah, seru di hari Minggu begitu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan hari ini semoga apa yang direncanakan berjalan dengan lancar. Amin. Baik sahabat budaya, ya mengingatkan juga yang belum sarapan pagi silakan ki sarapan pagi, yang belum minum teh minum teh tak nanti dingin kinda enak. Semoga juga sarapannya hari ini bisa dibagi-bagi ke saya, apa coba ya. Baik, saya menghadirkan dulu Kelong sebelum kita ke Bari Basa apa yang dibahas pagi hari ini sesaat lagi. Jarianna apa mikale bakana timborok wara jama-jamana allo bangi andrai kalau eropingan rena kale balla nai mi tahu ta simpung nai mi tahu ta tokong sangin tinro ajina gauka ituna eropingan renate ya reso.
taua nakikiling niya ang gata iring talasata anelilino preso tagi antuna cini taua nakikiling niya ang gata naimi tahu ta simpu naimi tahu ta topon ero kisangka sangin tinro aji nagaukan itu na ero pingan renate areso. O yana, ang murangi ko, niya antu talu cappa, ni eram punanjoin ko riburik marai. Ia mintu cappa lila, cappa badi siagan cappa kaburat neang. Jagai bajit talu cappa kana. Ikaw sawala, yareka sulu. Baturi kauji, ante kam magyoknu. Siagan talu cappa kanuerang. Manna bulain balaknu. Bulain cocorannu, tamanaika, kairate lakbaku si bongking, pak risikku si kapoyang, jene matangku masolon si lepa-lepa, saribatang aji tojeng, iya jikali majarre, pindut cikali, naempo ranggasela. Apa ya kau nupasan, pun nanakku koryam maknu, inakke iya, angin pun alam miri, pun naboko mo lampaku. Tiaki rampeak kodi, rampeak golla, naku rampeki kaluku. Lompo batam mo anjo cini, tin rinna bawa karaing, iya tena nagio, iya tena na tak lengang-lengang, niak kaanam mempo, angerai kasih-asiku. Sabat niak na jakku laku pabattu, kamase-mase kueran tak dongko, rimang kebo, nakip minasa, ni paempo kalak birang. Apa ni kanre rianja, ni kadok ripadatari, sambayang aji, na puasa si bulanga salona.
5.000 aja Bu, telur bebeknya. Ih, nanti dulu. Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini. Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya. Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh. Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak? Ih, apa sih? Sok tahu. Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya sahabat Awal Bergu di mana saja berada, masih bersama kami di Perempat RRI Makassar. Dan tentunya sahabat Awal Bergu hari ini atau pagi hari ini saya akan berikan informasi untuk kita bahwa ada kue tradisional yang bahannya dari gula merah begitu. Nah mungkin ada informasi sahabat budaya yang tahu kue tradisional kita yang dari bahannya bahan kue itu ada gula merahnya. Kalau biasa kue tradisional yang bari bahasa pagi-pagi inji, kalau pergi gak beli ke penjual kue itu ada kue teripang. Teripang itu dari gula merah juga, dan ada lagi itu namanya apang coek, ya. Bang Coe, mungkin ada yang tahu sahabat budaya silakan bergabung kue tradisional apa lagi yang berbahan gula merah. Pagi hari ini kenapa kita mengambil topik ke gula? Karena di Warta Pagi tadi sempat ada berita yang menghadirkan tentang informasi gula atau swasembada gula. Mudah-mudahan gula kita di Sulawesi Selatan ini tidak berkurang begitu atau tidak yang namanya kekurangan kita mendapatkan gula. Oke. Dan kali ini kita bicara tentang kue yang berbahan gula merah. Assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi dan Teh Nur. Selamat pagi Nur. Sayangku. Apa kabar Nur? Alhamdulillah baik. Pagi-pagi Mas Kipas. Oh Mas Kipas, Bisa kenapa? teringat ya? Baru 7:30, belum lagi. Halo. Iya, kenapa? Ada itu kue bahannya dari gula merah. Namanya itu? cucuruk tekne. Cucuruk tekne, oke. Iya. Toli-toli. Toli-toli yang mana itu? Toli-toli itu yang nomor 8 itu terbuat dari tepung beras ketan. Oh. Kalau cucur tekne itu terbuat dari tepung beras biasa, Ji. Oh, ya aku tahu mie cucur. Iya. Oke. Ya, Itu di tekne. Oke, Itu Nur. tekne. Bah, cocoki bagi nah. Ya, sayang. Kesini Maki. Sebentar saya bikin. Iya, oke. Lagi tugas lagi. Makasih Nur. Iya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nur di Maros. Ternyata ada beberapa kue tradisional cucuru, tekne, ada juga tadi bilang itu Nur. Aduh, susah kita katanya bede. Kuenya itu dilingkar-lingkar atau kayak kayak kue cacing. Apa ya? Talingkar-lingkar terus dari gula merah. Oke, baiklah. Ada lagi. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Apa ya? Iya. Bari Basa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berbahasa. Iya, Pak Abdul Rahman. Abdul Rahim. Oh, Abdul Rahim, mohon maaf Pak Abdul Rahim. Pak Abdul Rahim di Kutai Kertanegara Kaltim ya Pak ya?
Iya, Oke, Pak Abdul Rahim, kue tradisionalnya kita di Sulawesi Selatan yang berbahan gula merah maksud saya. Apa itu Pak biasa yang kita tahu? Barongko. Barongko. Oh, ada yang pakai gula merah? Ada gula merah, bisa gula putih. Iya, Ada santannya kan, ada telurnya, ada kan itu pisang Iya. pisang yang itu nah, pisang sanggar. Pisang Tapi kepok. tadi itu sudah lembek. Oh iya benar. Oke. Oh begitu. Kan itu bahan-bahannya baru dibungkus daun. Iya benar. Oke lah. Baiklah. Terima kasih Pak Abdul Rahim. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahim di Kutai Kertanegara Kaltim. Terima kasih banyak sudah bergabung memberikan informasi untuk kita. Beliau ini perantau begitu ya. Pastinya dari Sulawesi Selatan lah daerahnya ya. Baik, silakan di 0811 409 250. Kue tradisional dari bahan atau berbahan gula merah. Jadi sahabat budaya beberapa kue pasti sudah pernah Miki makan yang bahannya gula merah. Kalau saya tuh suka pergi ke tukang kue beli Kak teripang, enak ya kalau teripang. Apalagi teripangnya tuh lembek ya. Oke deh. Baiklah, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dentek nih? Baik Pak Yahya, Pak Yahya juga. Baik kabar. Dipangkep. Iya, Pak Yahya kalau kue tradisional yang dari gula merah apa ya? Kalau isi saya pribadi ada beberapa macam nih itu Denteknya. Iya. Terutama tadi itu Bu Nur di Maros itu ada cucuru. Iya. Kemudian ada agar-agar warna merah. Begitu juga Nabila Bu Nur itu toli-toli itu warna lingkaran nomor 8 itu. Oh, lingkaran nomor 8. Oke. Iya. Oh, itu oke lah, baik. Itu makanan tradisional untuk Sulawesi Selatan. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Yahya informasinya. Semoga sehat selalu ya. Amin, kita juga. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yahya di Pangkep, terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini. Yang pasti sahabat budaya kalau bicara tentang kue tradisional pasti banyak itu kue tradisionalnya di Sulawesi Selatan yang berbahan gula merah. Banyak. Onde-onde juga gula merah. Kalau gula putih kayaknya tidak enak ya kalau onde-onde. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Ya, Ibu siapa? Bari Basa. Iya Ibu, dengan Bunda siapa lagi? Lady Rose di Bantai. Bunda Lady Rose di Bantai. Bunda Lady Rose kue tradisionalnya kita itu dari gula merah apa ya? Kalau banyak kalau gula merah, ada banyak-banyak. Ada orang Bantai bilang cucur lakba. Ada pamparangi. Pokoknya banyak deh, dodol juga ada dari gula merah juga. Oh iya toh, oke lah, baik. Terima kasih Bunda Lady Rose. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lady Rose sudah bergabung di pagi hari ini masih di Bari Basa Kabar Pagi obrolan santai sahabat budaya. Saya mau kasih dengar dulu kelong sebelum kita melanjutkan untuk kembali menghadirkan penelpon bahwa kue yang juga berbahan gula merah.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Baju Mei sahabat tonggal berikut di mana saja berada. Masih bersama pagi hari ini dengan topik kita yaitu kue tradisional berbahan gula merah. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam, Dentekne. Iya, Bu. Di Purita Dentekne. Bu Rita di Purita. Oke, Bu Rita, kalau boleh tahu, kue yang berbahan gula merah apa ya biasanya? Kalau itu kue bahan gula merah, banyak loh Dentekne. Iya. Ada bolu kek. Ya, bulu peca. Ya, halo Ibu Rita. Ya, oke, terputus ya jaringan kayaknya. Baik, silakan yang lainnya di 0811 409 250. Jadi Bu Rita bilang bulu peca. Ya juga ya, kalau kue bulu peca tuh paling enak sekali dan paling manis sekali. Kenapa sahabat budaya? Kue itu dia direndam di dalam gula merah. Maksudnya dimasak ya di atas gula merah dan disiram-sirami dengan gula merah. Bagaimana tidak manis? Wow, kalau orang gula mi makan itu sepotong saja. Hai, Nabila mi, aduh jangan mi deh naik nanti gulaku. Oke, baik, silakan yang lainnya di 0811 409 250 masih bicara tentang kue berbahan dasar gula merah. Jadi gula merah itu sahabat budaya salah satu juga bahan yang membuat kue yang kita buat itu manis begitu ya. Dan warnanya juga kecoklatan ya, coklat merah begitu ya. Coklat sih orang bilang biasanya, tapi coklatnya ada merahnya. Oke. Baiklah, kita coba lagi mengetahui kue tradisional yang terbuat dari gula merah. Ada namanya kue yang mungkin sahabat budaya juga sering membuat ya. Ini kue Katrisala. Jadi kue ini Katrisala, kue ini juga berbahan gula merah. Nah, ada lagi sahabat budaya mungkin yang sahabat budaya tahu bahan kue yang dari gula merah. Ada tadi saya bilang apang coe, itu apang coe dari gula merah sahabat budaya. Dia itu apang coe itu ada cetakannya dari pandan, itu
bentuknya kotak dan di dalamnya itu dibuat sedemikian rupa ya supaya kue atau bahan dari kue ini dituang ke dalam cetakan yang dari pandan tersebut. Pokoknya kuenya itu sahabat budaya cetakannya dibuat kotak ya. Baik, silakan yang lainnya di 0811 409 250. Tadi Taripang sudah ada dange pulo bolong. Ya, ini biasa ditemukan di Pangkep ya sahabat budaya. Dia berbahan dari gula merah dan kalau kita lihat ini biasa di pinggir-pinggir jalan itu ada dijual. Oke. Silakan yang lainnya di 0811 409 250 masih bicara tentang kue tradisional berbahan gula merah. Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingako Wawa Wajameji Pokayufenu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Main isuannya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Silahkan yang mau bergabung di Facebook kami, saya akan bacakan Facebooknya sahabat budaya apa yang dikirimkan ke kami pagi hari ini dan monitor ya di Facebook kami. Silahkan di Facebook Pro 4 RRI Makassar dan juga saya akan membacakan komentarnya. Komentar sahabat budaya apa pagi hari ini? Boleh banyak, banyak mitawa. Terima kasih buat Nasrun Rizky, salam kenal dari pendengar lama Kunu di Palangga. Terima kasih buat Kunu di Palangga. Goa ya. Iya, assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Bunda. Bari Bahasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ceria, aman terkendali. Panas. Oh ya, Nur pakai kipas angin bedeng. Tapi tidak sepanas di hatiku. Cocok ya Bunda. Kalau panas perlu mandi. Iya. Buat dingin. Iya. Iya betul, cocok Bunda. Kalau panas tapi ambil handuk baru siram baru tutup kepala aku pakai handuk. Oh gitu. Iya. Aduh, panas memang di luar sana. Iya. Bunda, kalau kue tradisional dari gula merah apa biasanya kita kue tradisional gula merah. Iya. Dari ubi, lemet. Oh iya, betul. Bahasa Jawanya lemet. Lemet, iya. Iya. Ada lagi pakai gula merah.
Baje. Baje, Baje iya Sindro, tahu. Baje Sindro. Oh iya tahu, iya. Depan di kupul, kalau siang dua kan santan. Jangan. Kalau siang sebentar, baru makan apa itu. Kalau siang. Iya. Baje sendok-sendok tuh. Iya, oke. Baje sendok-sendok. Bentar-bentar di gula kasih santan. Aduh, zaman tadi. Iya, betul itu Bunda. Bikin teh panas. Iya. Iya. Banyak kok kalau Oke, kalau baiklah. yang pakai gula merah. Iya Bunda, makasih Bisa banyak dilihat. informasi tak Bunda ya. Iya sayang. Iya. Makasih, Oke, iya Mbak Ti. Bunda. Sehat selalu. Makasih banyak, kita juga. Amin. Iya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bunda. Terima kasih banyak Bunda Haja Ani sudah bergabung dari Maros. Iya, kita kembali lagi ke pesan dari Facebook ya. Ada Jusman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dentek nih, monitor juga dari Mbak Sasa di Antang. Ih, apa kabar Mbak Sasa lamanya? Oh ternyata namanya Sekawan Melati di Facebooknya. Aduh. Oke, baiklah. Oke, ada penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Ya, halo. Bari Basa. Iya, waalaikumsalam. Pasak Dentek nih. Iya, baik. Pak siapa? Allah. Pak siapa lagi nomor? Deng Nile atau Pak Sani? Siapa? Deng Ahmad. Deng Ahmad. Saya salah bisa Deng. Oke, Pak Ahmad, kalau boleh tahu kue tradisional yang berbahan gula merah. Banyak itu Dentek. Apa Tenteng. Tetekan, itu tetekan orang Makassar bilang cucurute nih, itu. Oh, itu. Taripang, apa lagi nih? Apa nih? Tadi punya semua sekarang ku lupa. Catat ki. Tenteng, taripang, cucurute, tetekan, toli-toli, itu toli-toli kita pernah lihat toli. Yang mana itu Pak? Bahannya itu dari beras biasa juga dengan itu gula merah, baru kasih santan. Bentuknya huruf angka 8 baru digoreng. Oh begitu, baru ada wijennya. Ada wijennya, betul. Pernah mamakan. Ya, pernah makan. Iya, tapi jarang pernah Pak ya. makan. Tapi jarang acara-acara baru ada. Teka banyak kolak juga pakai gula merah. Banyak. Banyak, aku lupa ini. Oke lah, baiklah. Yang penting sudah dimakan. Assalamualaikum sudah sampai makan itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ketinggalan ya, bapak-bapak itu makan kue tapi tidak tahu bikin. Pasti toh Pak Ahmad. Baiklah, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan saya masih terima penelpon berikutnya di pagi hari ini. Yang mau bergabung silakan bergabung. Terima kasih buat siapa ini? Ya, Bunda Sudarsi. Assalamualaikum Denteni. Waalaikumsalam. Bari Bahasa. Kue tradisional bahannya dari gula merah itu srikaya, bayau, cucurute nih. Apalagi nih? Oke. Kue talam dan lain-lain. Terima kasih Bunda Sudarsia, sehat selalu. Apa kabar bundaku katanya. Oke deh, Bunda Sudarsia katanya apa kabar ya. Kabar baik Mbak Sasa. Iya, lewat FB lah sekali-sekali katanya. Iya tahu lah, betul Bunda Sudarsia. Oke deh. Sehat-sehat katanya Bunda Ibu Mbak Sasa. Mbak Sasa ini selalu bawa kue buat kita. Dan biasanya dia bawanya agar-agar juga. Bahannya dari gula merah. Wah nyaman Ki. Kalau datang di Pro 4 itu selalu bawa kue. Pagi saya tak ketinggalan kebagian ya sahabat budaya. Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Facebook. Dan ada Bunda Sudarsia, ada Mbak Sasa, ada juga Jusman dan Nasrun Rizky. Baik, yang lainnya silahkan, saya masih nantikan untuk penelpon. Tapi kita jeda dulu, kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
salona gak dekuat singkalengku untuk mataya lanum badong kok jane di salah saya taman itu tonja anturi kau naku bela risayang ranu tak muri magori tanasano niki ori muri-muri malimporan di papalaku andi nutene lalo tene sungguh rita lasano ale nikah lupai ane kalemu nanulu silkontu bangurangi unade namo bajiku mangikau kodiku to sengantu nurangi mana lagu kalupai ilalangani tulinia jita boyo ilalang tinro takun legu kungkung di pamaiku mana mamo siapa salona gak dekuat singkalengku untuk mataya lanum badong kok jane di salah saya taman itu tonja anturi kau naku bela risayang ranu tak muri magori tanasano niki ori muri-muri malimporan di papalaku andi nutene lalo dene sungguh rita lasano ale nikah lupai ane kalemu nanulu
Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malak Biriku. Jauh sebelum nasi menjadi makanan pokok, masyarakat Mandar di Sulawesi Barat memiliki panganan tradisional berbahan dasar ubi kayu dan parutan kelapa. Proses pembuatannya cukup sederhana namun syarat dengan kearifan lokal. Kelapa dicampur dengan parutan ubi kayu yang sudah diperas, kadang juga dicampur dengan sagu. Teknik memasak makan tradisional ini juga unik, yaitu menggunakan tembikar pipih yang disebut panjepangan. Campuran ubi kayu dan kelapa diratakan di atas tembikar yang sudah dipanaskan di atas tungku kayu. Jepa kemudian dibalik agar kematangannya merata. Jepa umumnya dimakan dengan ikan kuah kuning atau jepa manis dengan tambahan gula merah di dalamnya. Selain itu, jepa juga dikenal sebagai makanan yang awet sehingga sering dibawa oleh nelayan Mandar saat melaut untuk bekal. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabarana Pro 4. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sulawesi Selatan. Nani pekaran mulai
Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis. Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu. Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus. Baiklah, akan aku kabulkan. Wah. Permintaan kedua? Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam. Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu. Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil? Stop bullying. Jadi apa nama
mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya Pak Jimmy, selamat malam bergu di mana saja berada. Kita masih bersama pagi hari ini Bari Basa dan saya coba terima penelpon. Assalamualaikum Mbak Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Abang Umar, apa kabar? Iya dong. Iya, bye-bye Jiki. Alhamdulillah sehat walafiat. Mana Ibu Nursia? Itu duduk manis. Ini deh. Assalamualaikum dan Sene. Waalaikumsalam. Apa kita makan Ibu? Ya. Apa kita makan? Habis makan nasi putih. Nasi putih Sama telur dadar. Weh tahu. Jangan dikasih Abang Umar nah. Dia lebih duluan. Oh. Astaga. Jangan lumbai dan Sene. Betul. Ala. Sudah itu minum teh manis. Awas kena Abang Umar berdosa Ki. Abang Umar. Jangan cemburu Cimea. Marah tadi. Masa kenapa gimana? Bilang awas kau marah. Karena ini kenapa? Nurah di Sintene. Bilang masuk dia bergabung juga, jangan gimana? Cemburuku. Bilang jangan cemburu, ada Ibu Nursia di sampingku. Itu suka kemana sama Dinten. Abah, ya dia Bang Di, amang negara. Apa yang dibahas Dinten? Bicara Kak itu tentang kue tradisional dari bahan gula merah. Kita tahu ini jika. Indonesia cowok kita bikin kue. Ay, makan jika kita. Iya. Dia itu rajanya makan. Makan Ji, jadi ibu Makan yang bikin. aja. Ya kita yang bikin Bu. Saya bikin. Ay, makan tapi nak tahu Ji itu apa ya, onde-onde. Apa? Enak kena bilang. Itu dari gula merah juga toh. Ada gula merah. Di dalamnya gula. Yang pakai gula merah banyak sekali itu dan sini. Kalau kue-kue tradisional. Iya betul itu. Misalnya onde-onde. Iya. Bayau panyu. Bagaimana tuh bayau panyu? Bundar itu dan sini. Baru itu anunya gula merahnya dianu dengan kelapa kayak isinya itu dadar. Oh. Digulung-gulung. Iya tahu. Baru kan itu onde-onde di luarnya kelapa parut toh. Iya. Ini tepung. Oh, aku tahu mie coca mie. Warnanya putih ya, Bu. Iya. Bayau panyu namanya itu dan sene. Apa namanya, Bu? Tapi bayau panyu. Oh, bayau panyu. Iya, bentuknya kayak bayau ya. Iya, bentuknya kayak telur tuh. Iya, bukan kayak Pak Umar. Ada juga itu kue taripan dan sene. Oh iya, oke. Dibuat dari gula merah juga itu. Ada juga itu dibilang rokok-rokok cangkuning. Rokok-rokok cangkuning. Sama juga di dalamnya itu dan sene tuh. Yang mana itu rokok-rokok cangkuning, Bu? Yang runcing itu di atasnya, dibungkus kayak rokok-rokok unti. Kalau rokok-rokok unti rata tuh. Iya. Pisang di dalamnya ini gula merah dengan kelapa kayak bentuknya itu. Kerucut. Di dalamnya dadar itu. Kerucut ya. Orang bilang tuh bahasanya apa, Di? Apa namanya? Ada bahasa daerahnya itu, Bu. Rokok-rokok cangkuning. Rokok-rokok cangkuning, Di. Iya. Oke.
Itu banyak itu. banyak. Kalau misalnya dibuat dari gula merah itu, kue-kue tradisional itu jarang itu barangkali yang tidak ada gula merahnya. Iya, di Kecuali rokok-rokok unti, tidak ada gula merahnya. Iya. Kue lapis, sedangkan kue lapis biasa juga lapisannya itu ada Gula kan merah, betul. warna-warni. Iya, warna-warni itu di kue lapis itu. Iya. Biasa juga orang nggak pakai coklat, biasa juga gula merah gitu. Benar. Ya, sama juga itu. Dibilang apa? Pemenuhan talang. Iya. Ya, sama juga kue salad itu. Itu kan? Gula merah juga di atasnya. Pakai telur. Iya, tahu. Banyak sekali dan itu kalau kue-kue begitu mau dianu tuh. Pak dibahas masalah gula merahnya. Banyak sekali harga anunya itu gula merah itu. Ku tahu mi rokok-rokok cangkuning. Iya, yang runcing itu dan ternyata di Iya, atasnya. betul ada mi kuliah. Iya. Hanya itu dibahas dan ternyata. Iya itu Ji, bukan Ji Abang Umar dibahas. Sudah kira Abang Umar dengan ngaji sini. Iya, ini baku adu-adu kayak ngapa nih? Jadi bilang kalau Bang Suma itu dengar menelpon ke sini. Udah, baru dia tidak berani datang. Satu kali dia datang sudah mi. Baru selalu dia bilang jago ganggu dan tenet. Ganggu saja. Siapa takut Bang Umar bilang ya. Ya tidak diganggu jadi tenet tahu. Cuma bercanda justru. Iya. Kalau saya ada di Ibu Nursia tidak takut ja. Aku tahu Ji. Namanya teman dan tenet. Masa mesti marah? Baru masa mau kita tidak bilang sayang. Iya dong, Abang Umar sayang. Ada istrinya. Iya, Abang Umar sayang. Iya tuh. Kenapa kali? Namanya juga disayang. Kenapa Ji? Belum tiga pembahasan. Pacek. Oke, makasih Bu Nursia, Bang Umar. Iya, Bang. Oke, saya pamit. Makasih. Sehat selalu dan kita juga berdua di Bu. Iya, amin. Kita juga hati-hati kalau pulang. Iya, Ibu, makasih banyak. Pamit, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepasang merpati yang ada di Pampang 1, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan juga kita ke WhatsApp. Ada WhatsApp siapa bergabung ini? Pak Hamsa, terima kasih. Ada ini kue dentene. Dari Pak Hamsa. Iya, terima kasih Pak Hamsa. Semoga ibunya sehat ya Pak Hamsa. Dan ada juga Deng Rewa di Makassar. Ada juga Apam Paranggi dentene. Oh iya tahu. Terima kasih. Ini Deng Rewa di Makassar. Oke, ada Sumi sebentar. Sumi saya bacakan WA-nya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkata dentene. Iya, apa kabar Pak? Kabar baik dari Pampan 1 ke Pampan 2. Iya tahu. Bagaimana Ibu? Bye-bye mi Pak. Iya bye-bye mi sudah keluar dari suahanya. Ya tanggal 2, tanggal 9 baru keluar. Oke. Jadi baru kamu menelpon ini karena. Iya, kodo. Ku tahu itu malam, terlambat kali lihat WA, Masya Allah. Tapi ku baca di terakhir selesai Pika Barada baru ku bacakan malam nih. Oke. Apa kalau boleh kue tradisional dari gula merah apa yang kita tahu ini di Sulawesi Selatan? Ada saya kirim di Anuta itu tapi belum masih loading. Iya. Saya sudah kirim. Oh iya tahu. Karena ini banyak kue itu gula merah namanya. Apa itu kue namanya? Toli-toli. Oh, toli-toli. Oh ini. Oh ini. Kalau di kampung itu bepalaya. Apa dari bahan gula merah juga Pak? Gula merah. Dengan labuk.
Labu itu apa? Tepung. Buah apa namanya itu tepung? Tepung. Oh iya. Tepung beras. Tepung beras ya. Oke. Ya beda kalau toli-toli di sini kan nomor 8. Kalau kita ya banyak liku-likunya. Iya. Oh begitu ya. Oke. Ya dentenya ya. Iya. Tuhan kita bertawakal mami kepada Tuhan karena ya musibah. Iya Pak, betul itu. Ya, 1 bulan yang lalu sudah almarhum. Kemudian masuk 30 harinya ya. Ibu lagi kecelakaan. 30 harinya ya ibu lagi kecelakaan tunggal, patah. Iya. Jadi terpaksa makan sendiri, mandi sendiri, semuanya sendiri. Oh deh, kasihan. Libur mantap. Iya betul itu Pak, betul. Cocok. Iya. Jadi itu mami, jadi saya cuma monitor saja, saya tidak bisa menelpon. Iya Pak, iya terima kasih banyak ya Pak ya. Ya saya kira begitu dan saya terima kasih. Pak, makasih banyak. Salam buat Ibu, sehat terus mudah-mudahan ini cepat sembuh. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Hamzah sudah bergabung pagi hari ini. Ada juga Sumi Denglukmo. Pesan WhatsApp dari Sumi Denglukmo dan Tene kue pakai gula merah adalah namanya Katiri Salah. Ada taripang, putu cangkir, puding gula merah. Iya deh, tahu putu cangkir juga di putu cangkir itu yang pakai gula merah ada juga gula putih, tapi kalau yang maksudnya putih tapi di dalamnya biasa ada gula merah. Walaupun ya biasa ada gula merah campur kelapa gitu ya. Pokoknya macam-macam lah kalau kue putu cangkir. Baik, silakan yang lainnya 0811 400 9250. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Saya terima penelpon berikutnya yang mau bergabung di acara kita pagi hari ini, kue tradisional berbahan gula merah. Jadi ada beberapa kue yang juga sudah disebutkan pendengar kita sahabat budaya bahwa ada namanya roko-roko cangkuning khas Bugis Makassar. Ini juga enak sahabat budaya. Kalau biasanya ini kue-kue tersebut sahabat budaya kebanyakan dihadirkan pada saat acara-acara atau pesta adat ya. Bukan pesta adat sih, tapi acara-acara lebih ke kumpul-kumpul keluarga, ada acara adat kita yang ada biasanya seperti itu. Nah ini kue yang biasa hadir di acara itu Katiri Salah. Ada biasa itu selalu ada kalau acara-acara kayak sunat, masuk rumah, orang nikah, biasa itu banyak yang seperti itu dihidangkan di meja. Ada namanya kue paso. Kue paso ini sahabat budaya itu bentuknya kerucut panjang seperti trompet begitu, dan kue paso ini dibuat dari campuran tepung kanji dan tepung beras dengan gula merah. Kue paso sendiri memiliki kesamaan dengan kue celorot khas Jawa Tengah dan ini sama-sama dibungkus dengan daun begitu ya, daun pisang sahabat budaya. Ada bolu paranggi yang tadi dibilang ada bolu paranggi. Ini kue khas Mandar juga yang rasanya manis dan bikin tagih, bikin mau tambah begitu maksudnya. Iya, dan ini rasanya manis ya dan bisa mengganjal perut kalau kita lagi lapar. Iya, ada biasa dijual di pasar tradisional. Dan banyak lagi kue yang terbuat dari gula merah yang disebutkan oleh pendengar kita. Yang lainnya mau bergabung silahkan 08 11 400 9250.
Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya. Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di Bari Basa, sahabat budaya di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita pagi hari ini sudah ada beberapa penelpon yang bergabung bahwa kue tradisional berbahan gula merah itu ada beberapa kue yang juga kita bisa dapatkan di Bari Basa ya. Pagi-pagi ada mie penjual kue yang ada di mungkin di dekat-dekat rumah menjual kue. Ada beberapa kue tradisional yang juga menjadi makanan khas kita di pagi hari. Kalau biasanya kue yang ada di pagi hari itu yang jadi sarapan kue tradisional ya, itu taripang atau tidak onde-onde bayao tadi bilang Ibu Nursia. Oke. Itu enak pagi-pagi sahabat budaya. Kue tradisional yang dicari ada juga tadi kue yang bilang Ibu Nursia. Apalagi kuenya cunggut, saya lihat dulu, aku lihat dulu karena tadi tuh ada miku lihat. Oh ya, rokok-rokok cangkuning. Oke deh, ada putu cangkir juga terbuat dari gula merah. Jadi rokok-rokok cangkuning itu khas Bugis Makassar juga terbuat dari gula merah sahabat budaya. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada gula merahnya cangkuli, ada cangkuning namanya di dalam ya. Jadi gula merah. Baik, silakan yang mau bergabung di 0811 400 9250. Tadi ada Nur Maros, ada Pak Abdul Rahim di Kaltim jauh ya, tapi bergabung tahu ada Pak Yahya juga di Pangkep, Bunda Lady Ros, Ibu Rita di Purita, ada Bunda Haja Ani, Bu Nursia dan Pak Hamsa tadi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan silahkan yang lainnya, kita masih bicara tentang kue tradisional berbahan gula merah. Jadi ini kue memang ada gula merahnya. Onde-onde juga salah satunya yang ada gula merahnya itu tidak asing lagi begitu kalau onde-onde. Biasa kalau ada acara-acara hitanan gitu, kue itu ada, atau kue masuk kue ini dibuat juga pada saat kita masuk rumah begitu ya. Jadi kue-kue tersebut memang sudah tidak asing di telinga dan lidah, bukan di telinga, di mata dan juga di mulut ya, maksud saya di lidah dan juga di mata kita. Oh, itu kue namanya kue onde-onde. Oh, itu namanya onde-onde bayau. Iya, kue khas juga yang tradisional ada putu cangkir. Ini terbuat dari gula merah, ada juga dari gula putih ya. Sahabat budaya, warnanya itu putih dan manis. Ada dari gula merah juga. Kalau gula merah di dalamnya kelapa, oh nyaman. Kalau putu cangkir itu dijualnya biasa jarang pagi-pagi sahabat budaya. Saya jarang menemukan ya di tempat saya. Tapi kalau di tempat lain itu biasanya sore-sore jual mie orang panas-panas. Mungkin karena kebiasaan kita di orang Sulawesi itu ngeteh atau minum seduh teh itu sore hari.
Jadi mereka membuat kuenya itu di sore hari agar supaya dimakan dengan namanya kue cucuru putu cangkir maksud saya. Putu cangkir tuh dibuat panas-panas, hangat-hangat, diminum dengan teh begitu. Oke, apa kabar Daeng Saleh? Jarang nih Daeng Saleh bergabung. Semoga sehat ya Daeng Saleh. Juga beberapa yang bergabung biasanya di Bari Bahasa. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat Ki. Kalau pagi hari ini bicara tentang kue, kayaknya nanti ada datang kue sebentar. Baik, silakan yang mau bergabung 0811 409 25. Widih, seger banget, panas-panas gini minum es, seger. Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo? Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh. Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat. Gak mau dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis. Wah. Ma, Bulan Ma. Sahabat budaya, Kabupaten Goa merupakan salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Hasanah Sejarah Nasional, nama Goa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Goa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan, dari kerajaan Goa ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari timur, Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16 yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kita melihat sejarah pembentukan kerajaan-kerajaan misalnya di Sulawesi Selatan ya. Ketika bangsa Portugis datang ke Sulsel, dia mengatakan ada kurang lebih 50 kerajaan yang ada. Karena pembentukan satu kerajaan di Sulsel itu dibangun dari gabungan kerajaan-kerajaan kecil. Iya. Jadi ketika kerajaan-kerajaan kecil ini merasa dianaktirikan dalam banyak hal kepentingan, maka dia mungkin muncul kemudian menjadi satu kerajaan tersendiri. Misalnya saja, dulu misalnya kerajaan Maros untuk beberapa hal itu agak sedikit kurang dikenal luas ya. Tapi dengan pembentukan misalnya istana-istana kerajaan, itu kerajaan-kerajaan dulu yang kecil ini bisa muncul menjadi kerajaan besar. Mungkin bagian dari untuk eksis dia bahwa kami juga ini pernah ada, karena itu undanglah juga kami sebagai satu bagian untuk membentuk persatuan keraton-keraton di seluruh Indonesia. Walaupun kami dulu kecil, tapi kami juga punya nilai untuk itu. Sebagai salah satu kerajaan yang terbesar di Sulawesi Selatan, Kerajaan Goa memiliki kebudayaan yang kaya. Salah satunya di bidang kuliner. Kue-kue tradisional yang kerap kali hadir. Setiap perayaan kebudayaan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Salah satunya adalah kue barongko. Kue yang kerap hadir pada acara di Sulawesi Selatan ini berbahan dasar pisang dan telur. Barongko memiliki keunikan dari segi penamaan dan juga maknanya. Terkait dengan toloba, di Goa itu kan hampir semua yang pintar buat itu kue tradisional. Rata-rata tidak kawin. Orang Goa sebut tulolo bangko, disingkat toloba. Kenapa makna itu? Kenapa harus kuning telur? Ini kan kebulatan tekad bahwa orang Goa itu punya prinsip hidup sangat sederhana, memiliki jiwa pejuang ya, jiwa pasaka satria, dan kedua jujur. Palita kan maknanya begini. Palita itu kenapa harus berlapis-lapis?
Agar dalam filosofi kehidupan kita, mengarungi kehidupan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestui kita, ya, sekaligus memberikan berkahnya kepada kita dan kehidupan kita selalu kita berharap meningkat selalu dalam kehidupan. Selain kue barongko yang memiliki makna unik, Goa masih memiliki beberapa jenis kue tradisional yang tidak kalah unik dari sejarah penamaannya. Sebut saja Toloba dan Pelita. Tidak hanya penamaan yang unik dan khas, Toloba dan Pelita juga mengandung doa. Tak heran, kue Toloba dan Pelita selalu ada di setiap acara budaya di kerajaan Goa. Kalau di Goa kita pemahaman kita terkait barongko itu barang naton binaroko. Karena isinya itu kan pisang, pembungkusnya juga pisang. Makanya disebut barongko, barang naton binaroko. Beragamnya kuliner yang tersaji di berbagai acara menunjukkan kekayaan kuliner yang dimiliki kerajaan Goa. Meskipun saat ini tidak hanya ditemui saat acara budaya, tapi sudah dapat dijumpai di sentra penjualan kue-kue tradisional. Hal ini juga menjadi upaya untuk memperkenalkan kue tradisional di masyarakat umum dan langkah pelestarian kue-kue tradisional yang semakin bersaing dengan makanan cepat saji yang ramai diminati oleh masyarakat. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Lagi ngapain sih? Sibuk banget. Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting. Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih. Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan? Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi. Nah iya, itu paham. Ih, serem banget ya. Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya Sobat Budaya di mana saja berada masih bersama kami di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Tinggal beberapa menit ke depan kita bersama di Bari Basa dan bicara tentang kue tradisional yang biasa menemani sarapan pagi kita Sahabat Budaya. Ya kalau bicara tentang kue tradisional sekarang bukan hanya dihidangkan pada saat acara-acara adat tertentu, tetapi juga hadir di Bari Basa atau di pagi hari menjadi makanan sarapan bagi masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Tak terkecuali tadi ada yang namanya putu cangkir. Ya walaupun sudah jarang pagi tapi ada biasa dijual putu cangkir. Ada juga tadi siapa bilang nih? Oke deh. Ada tadi dikatakan oleh siapa nih? Aduh saya lupa namanya Pak. Aduh aku lupa Ki. Bukan onde-onde bayau dan tene tapi bayau panyo. Oh begitu. Aduh baru aku lupa Ki namanya. Siapa mengirimkan, suka ganti-ganti nomor orangnya jika kenal ya kede. Ada juga katanya kue cucur tekne rokok-rokok lame ayu kede.
Terima kasih. Aduh, saya lupa nama Ata. Terima kasih Pak ya sudah bergabung 6911. Terima kasih banyak untuk gabungnya pagi hari ini. Yang pasti sahabat budaya, kue tradisional ini bukan hanya sekarang yang kita lihat di masyarakat, dia terjual atau ada pada saat acara-acara adat ya, atau acara-acara yang kita lakukan seperti sunatan atau masuk rumah, pernikahan dan lain sebagainya. Tapi memang kue tradisional itu ada di jajanan pagi hari atau dijual di pagi hari. Pak Yasin. Oke deh, terima kasih Pak. Aduh, ku lupa iki nama Pak Yasin. Baik, silakan yang mau bergabung, saya masih nantikan di 0811 400 9250, masih di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan juga saya sebenarnya sebenarnya kalau lihat kue-kue tradisional itu sahabat budaya ini memang adalah kue-kue yang selalu dicari oleh masyarakat. Kalau tadi dibilang juga ada namanya kue yang ku lupa lagi. Kuenya itu yang selalu ada itu namanya barongko. Barongko juga itu ada dari gula merah. Ini juga selalu dicari ya oleh masyarakat. Kalau ada pesta atau acara pesta pernikahan itu dicari nih, ada barongko. Oh iya ada itu sana ya. Oke, buat Ilmar Anu soal kue no comment katanya, tapi soal makannya banyak komen. Oke deh. Terima kasih buat Ilmar Anu di Facebook kami. Terima kasih banyak. Memang kalau laki-laki tuh rata-ratanya tahu makan saja, tapi bikinnya ibu-ibu. Bagaimana Ibu Nursia? Oke. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui Facebook, di WhatsApp kami maupun di telepon ya pagi hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan, meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat malam biriku, kerak telur merupakan hidangan tradisional Betawi yang populer sejak masa kolonial. Makanan ini umumnya dijumpai dalam acara-acara besar seperti Pekan Raya Jakarta, PRJ, dan sering dijual oleh pedagang kaki lima. Keunikan pembuatan kerak telur terletak pada penggunaan wajan yang dipanaskan di atas tungku arang. Pertama, beras ketan yang sudah direndam dimasak, kemudian dicampur dengan telur dan ebi, lalu diaduk rata. Setelah itu wajan dibalik ke arah arang agar bagian atasnya terbakar hingga teksturnya menjadi renyah.
Kerak telur merupakan salah satu kuliner ikonik Jakarta yang merefleksikan kekayaan budaya kuliner Betawi. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabarana Pro 4. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Maju, maju, ayo maju, Garuda Pancasila, akulah Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aku
Di Pro 4 RRI Makassar. Sahabat malam berikut di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua sesaat lagi. Si kuat etata si bawah, si purio si lolang si bali papoji pada kancingna wajue temasarang oh kasih urapangi kasih alekum mupoji nato masih di hati magina madi mundi belemi palai si mata
masih di hati Magina madi mundi Belimi pali si mata Walama papan si dapi Asele burai hatimu Tekun wisengi aleku kasih Magina lemu nyawamu Sorokan maboko Pamujiku Purang mui sambateku mapuji Namuan lama pahlawan Digaga gau deceku Digaga pasengereku Lupa kaluan nang hatiku Lupa kaluan nang hatiku Lupa kaluan nang hatiku April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya Sobat Budaya di mana saja berada, kalau bicara tentang komunitas, yang pasti komunitas di Sulawesi Selatan itu tak ketinggalan. Mereka juga berlomba-lomba untuk hadir mengisi beberapa acara yang ada atau diadakan di Sulawesi Selatan. Yang pasti untuk memperkenalkan komunitas mereka, baik itu sepeda, juga beberapa komunitas yang lainnya. Nah, sahabat budaya, saya hadirkan kembali kelong berikut ini. Nanti ada informasi, jangan kemana-mana.
Sahabat budaya di mana saja berada, sebelum saya melanjutkan untuk menghibur di kebersamaan kita pagi hari ini, saya mau kasih tahu untuk sahabat budaya bahwa ada beberapa komunitas peduli lingkungan di Sulawesi Selatan. Nah, kalau bicara terkait dengan komunitas yang ada, sahabat budaya tentunya ini komunitas peduli lingkungan yang ada di Sulawesi Selatan mengenai bagaimana permasalahan lingkungan ini, perkembangan permasalahan lingkungan dewasa ini yang mereka juga membuat komunitas tersebut supaya lebih peduli terhadap lingkungan dan kalau dilihat perkembangan zaman semakin membawa kekhawatiran bagi para penduduk dunia tak terkecuali Indonesia. Nah, tindakan nyata yang jelas merupakan juga hal yang mendesak yang mendesak untuk dilakukan itu sahabat budaya di Indonesia sendiri ya pasti kita tahu banyak lah bahwa sekali organisasi non pemerintah atau NGO ini dan komunitas-komunitas yang peduli terhadap masalah lingkungan punya beberapa komunitas yang tidak mau tinggal dia melihat lingkungan itu rusak. Nah, kalau bicara tentang Makassar, ini ada namanya komunitas Makassar Berkebun. Ini terbentuk pada pertengahan 2011 dan komunitas Makassar Berkebun ini juga tidak terlepas dari komunitas sebelumnya bersama Indonesia Berkebun, sukses mengadaptasi konsep di 19 kota besar dan 1 kampus di Indonesia. Makassar Berkebun kemudian mengaplikasikan konsep Indonesia Berkebun. Ternyata konsep ini juga mendapat tanggapan yang positif ya dari masyarakat perkotaan. Yang pasti komunitas ini itu mampu menciptakan lahan hijau di tengah kota Makassar yang juga memberikan manfaat bagi komunitas sekitarnya. Adapun kegiatan mereka ya seperti menanam sayuran dan buah-buahan, berkebun dan panen bersama teman-teman dan keluarga. Usara umanya manyai magi engkaki boleh garui nama rota pedikku engkai purai salai gena niwe kadua gangkana tekule tiwi sesana Pajak
pedikku engkai purai salai gena niwe kadua gangkana tekule tiwi sesana Adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Kami dari kepolisian Iya. menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan. Oh ya? Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi. Tapi Pak. Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan. Aduh, Pak. Dikenakan pasal Undang-Undang Aturan Lalu Lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama Bu. Segera ditindaklanjuti. Tapi Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu. Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi. Nikanaya katojenga sanra pangibulo sipap nionjo ki pokokna amumbai capakna nionjo ki capakna gio ki pokokna. Yang dikatakan kebenaran atau suatu kebenaran ibarat satu batang bambu, bila diinjak pangkalnya muncul pucuknya. Demikian halnya bila diinjak pucuknya maka akan muncul pangkalnya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik Sobat Budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini. Masih bicara tentang komunitas dan komunitas yang lainnya adalah Mangrove Action Project Indonesia. Nah, lembaga nirlaba ini berfungsi pada upaya konservasi kawasan mangrove dengan menggunakan pendekatan terintegrasi konservasi daerah aliran sungai atau DAS hulu hilir melalui kegiatan-kegiatan edukasi, pengembangan masyarakat, pengembangan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan, juga rehabilitasi kawasan mangrove dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunikasi. Jadi ternyata ada juga Mangrove Action Project Indonesia. Nah, ada lagi sahabat budaya kalau bicara tentang komunitas di saat ini ada namanya komunitas sepeda Maminasata. Seperti apa komunitasnya? Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Malam
lah dipatung dari duka, tanpa bela, tanpa kulena. Lah dipatung dari duka, tanpa bela, tanpa kulena. Kama kuma kale-kale, ku teteng simpuna nyawaku, lan ribu ngaku lamungan riatinu sayang, bunga ni pak jari racun ji paling. Te amako sapuki arengku, atingku lebak miku joli, terasimpuna nyawaku, laku kalimbuki, laku erang lingkamang erianja. Sangkato jemi gaunu salanu mangeri nake boli kamami kalengku talasa makane kale ku teteng simpung, ku teteng rera nyawaku. Laku erang lingkamang erian sangkato jemi gaunu salanu mange rinangake boli kalengku talasa makane kale ku teteng simpung, ku teteng rera nyawaku. Ku teteng simpung, seperti inilah kehidupan sekarang ini.
tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku yang tak pernah lepas dari alat ini. Halo, Nak. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah. Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu? Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya. Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai. Laurel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, masih di Perempatan RRI Makassar, Rasa Batam malah bergu di mana saja berada. Komunitas yang satu ini juga tak ketinggalan adalah komunitas sepeda Maminasata. Ya, walaupun klub ini adalah pencinta sepeda yang salah satunya merupakan komunitas yang ada, tapi komunitas ini mampu memberikan inspirasi dalam memasyarakatkan penggunaan sepeda dalam rangka mengurangi polusi gas, di mana polusi kendaraan juga salah satu penyumbang terjadinya pemanasan global. Terjadi juga efisiensi energi menuju kota yang lebih humanis dan meningkatkan derajat kesehatan. Nah, ada lagi namanya Koalisi Pemuda Hijau Indonesia atau KOPHI Regional Sulawesi Selatan. Nah, organisasi ini, sahabat budaya, mampu mengajak pemuda untuk mencintai lingkungannya, mengedukasi generasi muda untuk peka dan peduli terhadap isu lingkungan di Indonesia, menjadi wadah dan fasilitator bagi generasi muda Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan mampu menciptakan gerakan hijau nasional yang nyata dan berkelanjutan. Itulah informasi sahabat budaya terkait dengan komunitas yang ada di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar, yang pasti juga ini lingkungan kita sehat. Lingkungan kita pastinya juga bersih kalau ada komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan yang ada.
Dan semoga komunitas-komunitas yang ada ini juga bisa membuat masyarakat atau bekerja sama dengan masyarakat membuat lingkungan kita lebih baik dari sebelumnya. Saya hadirkan Kelong, kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan sebentar sahabat budaya kami akan menghadirkan narasumber di pagi hari ini untuk membahas mengenai tingkatkan mental health genset melalui pariwisata. Memang genset itu sangat berpengaruh ya terhadap pariwisata. Iya, karena dengan adanya genset mereka bisa membuat kita lebih mengenal namanya wisata-wisata yang mungkin orang tuanya belum pernah pergi. Pasti dia akan memberitahukan orang tuanya, ada itu tempat wisata yang bagus, ibu, ayah, bisa ke sana jalan-jalan nanti, bagus ke tempatnya. Inilah salah satu mungkin yang harus dibina untuk anak-anak muda genset itu mengenal namanya pariwisata, dan ini juga salah satu mungkin ya bisa membuat mental mereka itu sehat. Kita dengarkan kembali Kelong jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Asoi poleni batangi turuni udani riati marudani udani tenri bali riati masesai tekari